Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3, kami dapat bagian dari materi poligami. Nah, di sini kelompok kami mengangkat negara Turki dan negara Arab karena sama-sama negara Islam. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Panji Aryo Mantara, NPM 2071001. Yang kedua, Rahmat Fajar Wibawanto, NPM 2071032. Yang ketiga, Setiawan Irsyad Majid, 2071047. Yang keempat, Muhammad Farid Khairu Ma'ruf, 2071067. Yang terakhir, Uli Hidayah, NPM 2071074. Itu poligami. Nah, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau suami mengawini beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Next, Mas. Kemudian yang pertama, poligami di negara Turki. Turki merupakan negara yang berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Populasi penduduk Turki berdasarkan data statistik terakhir dari Institut Statistik Turki menyatakan bahwa penduduk Turki berjumlah 78.741.050 jiwa. Dengan persentase penduduk muslim berjumlah 99,8%. Penduduk muslim Turki 70-80% beraliran Sunni. Sisanya sebanyak 20-30% beraliran Syiah dan Aliwiyin. Mayoritas penduduk Turki yang beragama Islam menjadikan Turki salah satu negara yang menerapkan hukum Islam. Namun pada kenyataannya, Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam pertama yang melarang adanya praktik poligami. Next, Mas. Negara Turki melakukan pembaharuan hukum dalam bentuk undang-undang, salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Undang-undang pertama yang mengharamkan poligami di Turki adalah The Turkish Civil Code 1926. Undang-undang tersebut menjadikan suami dan istri berkedudukan sama dalam perceraian, sehingga suami tidak lagi memiliki hak prerogatif dalam melakukan perceraian. Sebagai negara yang mengadopsi hukum modern, amandemen selalu dilakukan terhadap undang-undang tersebut agar kontekstualisasi hukum sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian amandemen pertama dilakukan pada tahun 1933, kemudian yang kedua pada tahun 1938, kemudian yang ketiga pada tahun 1945, kemudian amandemen keempat pada tahun 1950. Kemudian amandemen kelima dilakukan pada tahun 1956 dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 1992 yang berisi hukum tentang orang dan badan hukum. Ini akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Fajar Wibawanto. Selanjutnya, setelah amandemen keempat The Turkish Civil Code tahun 1926, maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di Turki diatur secara lebih khusus dalam The Turkish Family Law of Cyprus 1951, sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada dalam The Turkish Civil Code 1926 sudah tidak lagi digunakan. Isi undang-undang tersebut diantaranya aturan melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, selama perkawinan pertama masih berlangsung, maka tidak ada perkawinan kedua. Berdasarkan pasal 18 dan 19a The Turkish Family Law of Cyprus 1951 tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki masih terikat dengan suatu perkawinan, maka tidak boleh baginya untuk menikah lagi dengan perempuan lain selama pernikahan tersebut masih berlangsung. Selanjutnya, aturan hukum perkawinan di Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut dalam The Turkey Family Law of Cyprus 1951. Hukum Turki melarang adanya praktik poligami tanpa toleransi, sehingga menetapkan hukum perkawinan kedua tidak sah atau batal demi hukum. Kelemahan terhadap aturan
Kelemahan terhadap aturan mengenai poligami di Turki bertentangan dengan aturan dasar hukum Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil. Turki beranggapan bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat berperilaku adil. Oleh karena itu, persyaratan diperbolehkannya poligami tidak dapat terpenuhi, sehingga tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Tidak semua orang tidak dapat berlaku adil. Jika aturan dalam negara melarang secara mutlak, maka hal tersebut telah bertentangan dengan aturan dasar poligami dalam hukum Islam. Poligami di Arab Saudi. Arab Saudi atau nama resminya Saudi Arabia merupakan negara merdeka atau berdaulat dengan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Arab Saudi adalah negara Islam dan dalam kedudukan sistem hukum dan dalam sistem hukumnya hanya Islam agama yang diakui oleh negara. Konstitusi tertinggi, Undang-Undang Dasar adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Arab Saudi adalah salah satu negara Muslim terbesar dan tempat awal mula Islam diajarkan sebagai agama. Al-Quran dan Al-Hadis adalah konstitusi dasar serta mazhab Hambali sebagai mazhab resmi negara. Arab Saudi masih menerapkan yang tradisional, tidak ada pembaharuan pada materi hukum baik di bidang muamalah maupun perkawinan. Selanjutnya dilanjut. Diberlakukan dalam bidang fikih terbilang absolut dan tidak ada pembaharuan baik dari segi materi maupun sanksi. Landasan utama poligami di Arab Saudi adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, jelas bahwa di negara ini poligami merupakan hal yang diperbolehkan. Arab Saudi termasuk negara Islam yang masih menggunakan fikih konvensional. Itu sebabnya pemahaman tentang perkara muamalah masih bersifat tekstual, literal. Implikasinya ialah produk hukum Islam yang berlaku masih bercorak mazhab tradisional sehingga pembaharuan hukum Islam tidak begitu nampak. Contoh, poligami masih sangat terbuka dan talak dianggap sah jika diucapkan oleh laki-laki dalam kurung tidak di pengadilan. Next. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami di Arab Saudi yaitu yang pertama, batas maksimal perempuan yang dapat dipoligami adalah 4 orang. Yang kedua, yakin dan memiliki kesanggupan berbuat adil baik kepada semua istri. Yang ketiga, wanita yang dapat dipoligami adalah wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengan istri. Yang keempat, kesanggupan memenuhi kebutuhan semua istrinya. Kesanggupan memenuhi kebutuhan semua istrinya, terutama kebutuhan yang bersifat urgen atau penyokong kehidupan. Yang kelima, meski tidak perlu diajukan ke pengadilan, Arab Saudi juga mengatur mengharuskan poligami dengan izin istri. Next. Baik, selanjutnya itu sebagai salah satu negara yang memegang teguh pemberlakuan fikih klasik, tidak ada syarat tertulis yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya jika ingin berpoligami. Namun, kebijakan terbaru akibat tingginya angka poligami di Arab Saudi mengharuskan laki-laki yang ingin menikah lagi harus menyertakan surat keterangan dari rumah sakit bahwa istri memiliki penyakit dan mengharuskan laki-laki tersebut menikah lagi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Pak Ulil Hidayat. Namun, seiring berjalannya waktu, poligami seolah-olah menjadi generalisasi syariat yang dapat berlaku untuk umum dan dapat dilaksanakan oleh siapapun. Substansi hukum, syariat tentang kebolehan poligami masih sering disalahpahami. Dualisme payung hukum, hukum fikih atau syariat, dan hukum negara menjadi pegangan utama yang digunakan oleh para pembuat hukum di masing-masing negara muslim, meskipun melahirkan sebuah aturan yang berbeda. Wujud dari perbedaan itu diantaranya di Arab Saudi bahwa poligami dibolehkan secara mutlak, akan tetapi adanya persyaratan apapun asalkan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sedangkan di Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. The Turkish Family Law of
Kiprus 1951. Terima kasih. Oke, berikut itulah yang dapat kami paparkan. Saya tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.